Oke, mari kita selami pembahasan ini. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah kisah epik nyata dari Nusantara di abad ke-16. Kita bicara soal Ratu Kalinyamat. Nah, ini bukan sekedar sejarah biasa ya. Ini cerita tentang gimana seorang janda yang lagi berduka parah bisa bangkit dan bertransformasi jadi Panglima Angkatan Laut Jepara yang benar-benar ditakuti di lautan sampai berani nantangin penjajah Eropa. Seru banget kan? Yuk kita mulai. Buat ngasih gambaran seberapa besar sih pengaruh beliau waktu itu, coba deh perhatiin kutipan yang satu ini. Yang nulis ini bukan temen atau sekutunya loh, malah musuh bebuyutannya. Penjelajah dan penulis kronik Portugis abad ke-16, Diogo do Couto, nyatet ini di bukunya Da Asia. Bayangin aja, sekelas musuh asing aja sampai ngakuin kekuatan luar biasa Ratu Kalinyamat. Mereka sampai ngasih julukan legendaris, Rainha de Japara atau Ratu Jepara. Maksud saya, kalau musuh aja sampai segan begitu, itu kan bukti paling jujur seberapa kuatnya beliau, ya nggak? Dan ini dengan brilian mengilustrasikan kenapa Jepara bisa jadi pusat kekuatan maritim yang luar biasa. Kalau kita lihat peta abad ke-16 ini, bentuk geografisnya beda banget sama sekarang. Waktu itu, Gunung Muria masih berupa pulau sendiri, terpisah dari daratan utama Jawa oleh yang namanya Selat Muria. Nah, isolasi geografis ini justru bikin Jepara jadi pelabuhan yang super strategis dan aman banget dari serangan darat. Ibaratnya, ini tuh lokasi jackpot buat pelabuhan militer sekaligus pusat perdagangan. Benar-benar galangan kapal raksasa, tempat kapal-kapal perang diproduksi tanpa henti. Tapi tunggu dulu, buat benar-benar paham gimana Ratu Kalinyamat bisa bangkit, kita harus lihat situasi geopolitik saat itu. Mundur dikit ke tahun 1511, Portugis berhasil menaklukkan Malaka. Tujuannya satu, monopoli perdagangan rempah-rempah yang super cuan di Nusantara. Jelas dong, ini langsung bikin urat nadi ekonomi kerajaan-kerajaan pesisir tercekik. Makanya penguasa Demak waktu itu, Pati Unus, nggak tinggal diam. Beliau memimpin gelombang perlawanan pertama ke Malaka di tahun 1512 dan nyoba lagi di 1521. Sayangnya ekspedisi ini gagal dan Pati Unus, atau yang sering disebut Pangeran Sabranglor, gugur di medan tempur. Kematiannya ini fatal banget, soalnya ninggalin kekosongan kekuasaan yang akhirnya memicu konflik berdarah di Demak. Dan kekosongan kekuasaan inilah yang ngebawa kita ke sebuah tragedi yang, jujur aja, sangat gelap dan emosional. Ratu Kalinyamat, yang waktu itu masih dipanggil Retna Kencana, putri Sultan Trenggana, harus ngelihat keluarganya hancur dari dalam. Jadi ada adipati ambisius dari Jipang yang haus kekuasaan, namanya Arya Penangsang, yang ngobarin pemberontakan. Dalam waktu yang berdekatan, utusannya ini ngebunuh kakak tercinta Retna Kencana, Sunan Prawoto. Dan gak berhenti sampai di situ, gak lama kemudian suami beliau, Pangeran Hadlirin, juga dibunuh dengan keji. Bayangin, dalam sekejap mata, beliau kehilangan dua orang paling penting dalam hidupnya. Dari seorang putri keraton, mendadak jadi janda yang berduka di tengah-tengah intrik politik yang mematikan. Di titik terendah inilah, alih-alih menyerah dan pasrah, Retna Kencana ngambil langkah yang mungkin gak pernah kepikiran sama orang lain. Beliau ninggalin semua kemewahan istana Jepara, lalu mundur ke Bukit Danaraja buat ngelakuin ritual yang namanya Tapa Wuda Sinjang Rikma. Nah, ini penting banget buat kita lurusin ya. Berdasarkan interpretasi budaya Jawa, ini tuh bukan berarti beliau bertelanjang secara harfiah, bukan gitu. Ini adalah sebuah transformasi kultural dan politik yang lahir dari rasa sakitnya. Beliau menanggalkan semua atribut kebesaran, kekayaan, dan status kerajaannya, dan cuma pakai rambutnya yang panjang sebagai penutup, semata-mata buat mencari keadilan dari Yang Maha Kuasa atas kekejaman yang menimpa keluarganya. Di tengah kesunyian pertapaannya itu, beliau ngucapin sebuah sumpah yang bakal menggema sepanjang sejarah Tanah Jawa. Beliau bersumpah, "Aku mengambil nama Kalinyamat, dan aku tidak akan kembali sebelum musuhku tumbang." Merinding kan? Dan tebak, sumpah itu beneran beliau tepati. Setelah musuh utamanya, Arya Penangsang akhirnya berhasil dikalahkan berkat bantuan sekutu-sekutunya, beliau resmi ngambil alih kekuasaan penuh atas Jepara di tahun 1549. Tragedi pribadi yang tadinya menghancurkan hati, kini berubah jadi bahan bakar yang bikin beliau nggak bisa dihentikan buat melindungi kerajaannya. Nah, yang paling menarik dari poin-poin ini adalah gimana strategi brilian Ratu Kalinyamat setelah tragedi itu. Selama 30 tahun memimpin, dari 1549 sampai 1579, beliau benar-benar merevolusi ekonomi dan militer Jepara. Beliau megang kendali penuh atas 4 pelabuhan utama sekaligus, Jepara, Juwana, Rembang, dan Lasem. Pesisir itu disulap jadi pusat ekspor komoditas mahal kayak gula, madu, dan kayu. Tapi game changernya di sini adalah beliau manfaatin kayu jati Jawa yang super tangguh buat produksi kapal-kapal jung raksasa. Jepara tuh bukan cuma sekedar pos perdagangan lagi, tapi udah jadi pabrik angkatan laut terbesar abad ke-16 di pesisir utara Jawa.
Oh, beliau juga seorang diplomat ulung, ngebangun aliansi politik kuat sama kerajaan Banten dan Cirebon lewat adopsi anak-anak kerajaan. Hebat kan? Dengan ekonomi yang makin kuat dan angkatan laut yang udah jadi raksasa, Ratu Kalinyamat mulai mengarahkan pandangannya keluar. Coba perhatiin angka ini, 4.000. 4.000, itu adalah jumlah pasukan elit lengkap dengan 40 armada kapal besar yang beliau utus dengan penuh percaya diri di tahun 1551. Tujuannya, buat bantu Sultan Johor dalam serangan gabungan besar-besaran ngelawan Portugis di Malaka. Memang sih serangan kolaborasi historis ini pada akhirnya berhasil dipukul mundur, tapi manuver ini ngirim pesan yang sangat jelas ke bangsa Eropa. Jepara udah bangkit, dan mereka sama sekali nggak takut. Tapi apa Ratu Kalinyamat berhenti sampai situ? Jelas nggak dong, skalanya malah makin gila-gilaan. Di tahun 1574, buat ngerespons permintaan bantuan dari Sultan Aceh, Ratu Kalinyamat langsung meluncurkan armada raksasa, 300 kapal pesisir. Dan 80 diantaranya itu kapal jung raksasa yang bobotnya bisa sampai 400 ton. Ekspedisi ini bawa sampai sekitar 20.000 prajurit pilihan. Buat ukuran abad ke-16, ini benar-benar salah satu operasi militer Nusantara yang paling masif yang pernah ada. Skala pertempurannya benar-benar kayak di film-film aksi. Begitu sampai di Malaka, pasukan Jepara ini melakukan pengepungan selama 3 bulan penuh tanpa henti. Mereka ngehujani armada dan pertahanan musuh pakai panah api yang terus-terusan nyala, ditambah lagi sama daya ledak mematikan dari meriam cetbang khas Jawa. Serangan bertubi-tubi ini bikin Portugis benar-benar terpojok, sampai terpaksa sembunyi dan bertahan mati-matian di balik tebalnya tembok benteng Alfamosa. Ya, pada akhirnya ekspedisi ini gagal merebut Malaka secara penuh karena kuatnya benteng dan datangnya badai, tapi daya hancur dan kegigihan pasukan Jepara ini sukses bikin Portugis hampir aja menyerah kalah. Semangat anti-kolonial yang pantang menyerah inilah yang pada akhirnya membuahkan rasa hormat yang luar biasa, bahkan dari musuh-musuh Eropanya. Catatan-catatan Barat sampai menobatkan beliau dengan julukan De Kranigedame, alias Sang Perempuan Pemberani. Jadi, beliau ini bukan cuma pemimpin lokal biasa ya, beliau adalah simbol perlawanan maritim yang tangguh, yang kini secara resmi dan abadi dikenang sebagai pahlawan nasional Indonesia. Sebuah pengakuan yang amat pantas atas visi dan keberaniannya melindungi kedaulatan Nusantara. Mari kita beralih dan lihat bagaimana ini sejalan dengan apa yang kita lakukan sekarang. Visi dari abad ke-16 ini ternyata punya paralel yang luar biasa sama kondisi geopolitik Indonesia modern. Coba deh kita perhatikan. Di abad ke-16, Kalinyamat fokus banget produksi armada kapal jung dan nguasain pelabuhan strategis buat memproyeksikan kekuatan maritimnya. Nah, hari ini Indonesia modern juga jalanin strategi yang mirip. Lewat Kementerian Kelautan dan berbagai instansi, kita terus majuin keamanan laut kita, ngoptimalin sumber daya samudra, dan ngehubungin ribuan pulau lewat infrastruktur pelabuhan yang kuat. Intinya, visi Ratu Kalinyamat tentang Nusantara yang kuat di lautan itu adalah fondasi dasar dari kebijakan maritim kita saat ini. Jadi poin krusialnya adalah ini. Kekuatan laut Indonesia yang kita lihat hari ini itu bukan hal baru yang tiba-tiba muncul. Ini adalah kelanjutan langsung dari visi luar biasa di masa lalu yang secara menakjubkan justru lahir dari sumpah seorang janda yang lagi berduka yang tekadnya mampu mengguncang tatanan dunia abad ke-16. Hal ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting. Setelah ngelihat dedikasi tanpa batas dari Ratu Kalinyamat, gimana cara Anda di bidang masing-masing buat nerusin warisan sang rainya De Japara ini untuk terus menjaga dan membentuk masa depan maritim kita? Coba direnungkan ya. Terima kasih banyak udah gabung di pembahasan kali ini. Teruslah belajar dan sampai jumpa.